Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Adiatma Yoga di channel YouTube Mikrotik Indonesia, channel yang akan memberikan tips dan trik mengenai pengelolaan jaringan khususnya penggunaan alat-alat mikrotik. Nah, di video kali ini saya akan membahas sebuah fitur di wireless yaitu access list, di mana fitur ini nanti bisa digunakan untuk manajemen klien WiFi atau wireless kita. Penasaran bagaimana caranya? Tetap saksikan video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng agar teman-teman mendapatkan update notifikasi ketika kami upload video terbaru. Wireless LAN atau Wi-Fi saat ini merupakan teknologi di jaringan komputer yang banyak diimplementasikan. Nah, selain lebih fleksibel daripada kabel, nah di Wi-Fi ini pun kita juga bisa menerapkan fitur-fitur yang bisa kita gunakan untuk manajemen klien itu sendiri. Dari mulai security, password ya. Kemudian juga ada manajemen klien mana yang boleh connect, mana yang tidak. Nah, di Mikrotik sendiri fiturnya ada banyak sekali. Nah, salah satu yang akan saya bahas di sini adalah access list. Nah, access list ini sebenarnya sebuah fitur di access point yang bisa kita gunakan untuk manajemen klien berdasarkan dari MAC address si klien tersebut. Nah, access list ini nanti bisa digunakan bisa untuk manajemen setiap kliennya. Misalnya klien ini boleh terkoneksi atau tidak, kemudian boleh terkoneksi tapi dengan sinyal yang bagus dan sebagainya. Atau bisa juga nanti access list ini bisa digunakan sebagai daftar klien-klien yang boleh terkoneksi ke WiFi kita. Jadi kalau misalnya MAC address dari klien tersebut belum terdaftar di access list, itu tidak bisa sama sekali connect ke WiFi yang sudah kita bangun. Agar lebih jelas, seperti biasa saya akan langsung mencoba melakukan simulasi. Nah, di sini saya sudah memiliki satu router buat Mikrotik. Tentu saja ini hanya sebagai simulasi, di mana router buat Mikrotik ini sudah saya set agar dia memancarkan WiFi. Nah, kemudian saya pengen coba nanti di access point saya ini saya menerapkan sebuah access list. Nah, tentu saja yang harus kita lakukan pertama adalah karena nanti access list ini menggunakan MAC address dari si kliennya, maka nanti kita harus memiliki daftar MAC address dari setiap klien yang akan kita manage. Atau sebenarnya ini bisa diakali ya istilahnya ya, bisa jadi alternatifnya itu adalah ketika nanti semua klien sudah terkoneksi, kita lihat satu persatu mana klien yang akan kita manajemen. Caranya adalah bisa lihat di wireless registration atau juga bisa kita lihat di DHCP list. Nanti akan saya coba contohkan di sini. Nah, kemudian seperti biasa, wireless ini juga saya lakukan basic configuration. Nah, topologinya adalah Ether 1 ini masuk ke internet atau saya dapat dari provider. Kemudian Ether 2 ini hanya saya gunakan untuk remote ke laptop. Kemudian wirelessnya ini saya set agar menjadi access point, kemudian bisa menyebarkan internet ke area ini. Kemudian nanti akan saya coba koneksikan beberapa klien dan akan saya contohkan bagaimana si access list ini bekerja. Yang pertama, saya akan mencoba mensimulasikan bagaimana si access list ini bisa kita gunakan untuk manajemen setiap kliennya, atau satu klien dengan klien yang lain itu berbeda kebijakan. Nah, kita bisa melihat access list ini ada di menu wireless. Jadi kita masuk ke Winbox seperti biasa. Kemudian kita masuk ke menu wireless. Kemudian kita bisa masuk ke tab yang namanya access list. Nah, di sini kita bisa tambahkan baru dengan memanfaatkan MAC address dari kliennya. Nah, MAC address ini bisa didapat dari mana? Yang pertama tadi sudah saya sampaikan, kita harus memiliki daftar MAC address dari klien-klien yang akan terkoneksi atau yang akan kita manajemen. Atau kalau misalnya klien terlalu banyak, kita bisa buka dulu atau open dulu biar semua klien itu bisa terkoneksi, baru kemudian kita ambil dari wireless registration. Jadi nanti kita bisa lihat sebagai contoh di sini saya sudah memiliki beberapa klien ada di menu wireless registration. Nah, dari wireless registration ini kita bisa langsung klik kanan kemudian copy to access list, maka nanti MAC address-nya itu akan masuk di access list di sini. Nah, jadi seperti itu. Nanti kalau misalnya ada klien yang lain juga sama, tinggal kita lihat di registration, kemudian klik kanan, langsung kita copy to access list. Maka nanti dia otomatis akan masuk di sini.
Nah, ketika nanti MAC address-nya masuk di access list, itu belum ada kebijakan apapun. Jadi untuk saat ini masih bisa terkoneksi dengan istilahnya itu dengan cara yang biasa. Jadi tidak ada kebijakan yang berbeda-beda. Nah, di dalamnya ini ada apa saja yang bisa kita lakukan atau yang bisa kita setting. Kita bisa lihat contoh salah satunya seperti ini. Nah, di access list sendiri nanti ada parameter namanya signal strength. Ini bisa kita gunakan untuk menentukan, misalnya kita pengen klien yang terkoneksi itu hanya yang sinyalnya bagus, minus 70 misalnya, atau yang lebih besar lagi. Maka di signal strength ini bisa kita isikan misalnya minus 70 gitu. Kemudian misalnya di sini juga ada namanya AP take limit dan juga client take limit. Ini kita bisa memberikan pembatasan kecepatan untuk si klien. Tapi ini hanya bekerja untuk klien yang menggunakan Mikrotik OS. Jadi kalau misalnya kliennya itu langsung laptop atau handphone, parameter ini tidak akan bisa bekerja atau nggak ada efeknya sama sekali. Kemudian ada authentication dan forwarding. Authentication ini adalah kita mengizinkan si klien ini terkoneksi atau enggak. Sebagai contoh misalnya saya pengen klien dengan MAC address ini ya, 4 digit belakangnya adalah 4D9F, tidak boleh terkoneksi. Maka nanti di authentication ini tinggal saya matikan centangnya. Kemudian forwarding ini nanti kita bisa mengaktifkan semacam kayak client isolation. Jadi misalnya secara default itu antar klien di satu AP itu bisa berkomunikasi. Tapi kalau misalnya kita matikan forwarding yang seperti ini, maka klien ini dengan MAC address 4D9F itu tidak bisa berkomunikasi dengan klien yang lain. Kalau teman-teman penasaran yang punya 4D9F itu siapa, mungkin belum punya daftarnya gitu ya, kita bisa lihat juga di bagian DHCP server. Kebetulan saya juga sudah membuat DHCP server. Di menu IP DHCP server saya buat di WLAN 1, kemudian saya bisa masuk ke list dan kemudian saya bisa lihat di bagian active hostname. Nah, di sini bisa kelihatan kalau kebetulan memang di situ misalnya handphone atau laptop ada hostname-nya di situ, kita bisa lihat, oh ternyata 4D9F itu adalah ini. Jadi kita bisa tahu sebenarnya itu handphone atau laptopnya siapa. Tapi sebenarnya kalau mau valid ya tetap kita harus melakukan list satu persatu setiap alat yang mau connect ke WiFi kita. Nah seperti itu. Jadi kembali lagi ke access list. Jadi di sini kita bisa memberikan beberapa kebijakan. Mungkin misalnya klien ini terdeteksi, oke, misalnya klien ini menggunakan aplikasi-aplikasi yang merugikan klien yang lain, misalnya seperti aplikasi-aplikasi untuk melakukan scanning, spoofing, netcard dan segala macam. Nah, salah satunya kita bisa mematikan forwardingnya, sehingga nanti netcardnya tidak akan bisa melakukan discover klien-klien yang lain. Tapi untuk internet, klien ini tetap bisa melakukan akses ke internet. Yang diblok itu adalah akses untuk berkomunikasi antar kliennya, sesama kliennya. Kemudian kalau misalnya kita sudah menerapkan security profile seperti WPA2 preset key, maka di sini juga sebenarnya ada private preset key, yang mana nanti kita bisa gunakan ini untuk memberikan password yang berbeda-beda di setiap kliennya. Jadi klien satu dengan klien yang lain itu nanti passwordnya tidak sama. Terakhir di dalam access list ini kita juga bisa memanfaatkan waktu atau time, di mana nanti kita bisa menentukan kapan access list ini akan berjalan. Jadi misalnya Anda ingin membuat sebuah rule di mana klien ini bisa terkoneksi hanya dari jam 12 sampai jam 1 siang misalnya, atau hanya bisa terkoneksi pada jam kerja saja misalnya. Nah, itu bisa kita manfaatkan time yang ada di bawah sini, dengan catatan bahwa settingan waktu di router Mikrotiknya itu memang sudah valid. Artinya kita juga harus melakukan update time, bisa dengan IP cloud maupun dengan fitur NTP. Nah, sebagai contoh, salah satu contoh yang akan saya coba adalah misalnya di sini saya punya 3 klien ya. Sebagai contoh di wireless registration kita bisa lihat di sini ada 3 klien yang terkoneksi. Kemudian ada 2 yang sudah saya masukkan ke dalam access list. Sebagai contoh, saya pengen coba yang 4D9F. Ini saya coba matikan authentication-nya. Secara default sebenarnya wireless itu open, artinya semuanya boleh terkoneksi. Tapi kalau saya sudah masukkan ke access list, autentikasinya saya matikan, maka kita coba lihat efeknya. Saya apply.
Saya masuk lagi ke registration, maka nanti klien tersebut sudah tidak akan terkoneksi lagi ya dengan MAC address yang tadi. Saya coba aktifkan lagi authentication-nya, kemudian saya apply, maka nanti klien dengan MAC address 4D9F itu juga bisa terkoneksi kembali. Nah, ini juga bisa diterapkan tidak hanya di wireless point to multi point seperti ini ya, untuk WiFi di kantor, di cafe, di mall dan segala macam, tapi bisa juga diterapkan untuk misalnya kita bikin wireless point to point. Ini juga bisa dimanfaatkan cukup dengan melakukan atau cukup dengan input MAC address dari perangkat kliennya saja. Nah, itu tadi adalah contoh bagaimana apabila kita pengen melakukan manajemen per klien. Jadi kita isikan per MAC address-nya. Kemudian bagaimana caranya kalau misalnya kita ingin membuat sebuah access list tapi untuk mewakili semua MAC address. Jadi sebenarnya di access list ini kita juga bisa mengisikan dengan MAC address-nya itu kita kosongi. Artinya apa? Artinya nanti begitu nanti MAC address-nya ini dikosongi, tidak diisi dengan salah satu MAC address-nya perangkat klien, maka itu akan berlaku untuk semua perangkat atau semua MAC address kliennya. Sebagai contoh seperti apa? Sebagai contoh misalnya di sini saya akan memanfaatkan parameter sinyal strength. Jadi saya akan mencoba membuat sebuah skema di mana nanti apabila klien tersebut mendapatkan sinyal strength sebesar misalnya minus 30, misalnya seperti itu ya, atau yang lebih bagus itu boleh terkoneksi. Tapi kalau misalnya mendapatkan sinyal strength lebih jelek daripada minus 30, itu tidak boleh terkoneksi. Nah, sebagai contoh misalnya di sini saya coba cek di registration. Kenapa saya pilih angka 30? Karena kebetulan klien-klien saya di sini dekat-dekat. Jadi di sini saya dapatkan TX-nya sekitar minus 37, minus 40 sampai minus 50-an. Jadi nanti akan saya coba di access list agar nanti kita bisa lihat efeknya seperti apa. Nah, caranya seperti apa? Rule-nya ini saya hapus dulu dua-duanya. Kemudian saya tambahkan dengan MAC address-nya saya kosongi, saya isikan di sini misalnya sinyal strength-nya adalah minus 30 atau minus 40 gitu ya. Kemudian titik 2 di sini artinya adalah seperti range, jadi minus 40 atau yang lebih bagus sampai 120 ya, walaupun wireless mungkin kita belum pernah nemu yang sinyalnya sebesar itu gitu ya. Ini boleh terkoneksi dengan authentication-nya itu aktif. Saya oke. Kemudian saya buat satu rule lagi. Saya copy yang rule yang sebelumnya. Saya isikan di sini minus defaultnya adalah 120 sampai misalnya minus 41 dengan authentication-nya saya matikan. Jadi dua rule-nya akan seperti ini. Rule yang pertama adalah memperbolehkan terkoneksi dengan authentication-nya yes kalau sinyalnya minus 40 atau lebih bagus lagi. Kemudian kalau misalnya sinyalnya itu minus 41 atau lebih jelek lagi, 41, 42, 70, 80 dan seterusnya, maka nanti tidak boleh terkoneksi. Dengan authentication-nya di sini saya tidak aktifkan. Kemudian saya akan coba oke. Jadi saya punya dua rule di sini. Saya akan coba lihat efeknya di registration. Nah, hampir semuanya hilang. Kenapa? Karena mungkin tadi sinyalnya rata-ratanya adalah minus 50, sehingga ketika mau terkoneksi, wirelessnya Mikrotik melihat bahwa sinyalnya jelek ya, di atas minusnya 41 atau lebih jelek lagi, maka dia tidak boleh terkoneksi. Saya akan coba lagi, misalnya di sini minus 60, katakanlah seperti itu. Nah, minus 60 atau yang lebih bagus boleh terkoneksi, tapi kalau di bawah itu sinyalnya tidak boleh terkoneksi. Nah, saya coba lihat di registration pada saat misalnya klien-klien ini mulai coba terkoneksi kembali. Nah, di sini contohnya salah satunya adalah sudah terkoneksi kembali salah satu klien dengan sinyalnya adalah minus 55, 56 ya, lebih bagus daripada minus 60. Makanya kemudian dia bisa terkoneksi.
Nah, ini salah satu contoh misalnya kita pengen menjaga kualitas dari link wirelessnya. Karena kadang-kadang kalau wireless point to multipoint, ketika ada satu klien yang sinyalnya tidak terlalu bagus, itu juga akan mempengaruhi kualitas link wireless di klien-klien yang lain. Jadi kadang-kadang juga akan ikut turun, jadi kualitasnya jelek. Makanya kemudian kita bisa beri batasan, kalau sinyalnya misalnya minus 60 atau lebih bagus boleh connect, tapi kalau lebih jelek silahkan cari mungkin akses point yang lebih dekat biar sinyalnya lebih bagus lagi. Nah, pertanyaannya adalah berapa sih sebenarnya sinyal yang bagus atau yang jelek? Sebenarnya itu tergantung dari kondisi di lapangan masing-masing. Kalau untuk indoor mungkin nanti kisarannya ya mungkin sekitar minus 40 sampai minus 60. Nah, itu mungkin termasuk ke dalam kategori yang cukup bagus karena mungkin kliennya juga nanti langsung handphone atau laptop. Sedangkan kalau di outdoor atau mungkin point to point dengan mikrotik ya sama-sama perangkat mikrotik itu juga sebenarnya dilihat juga dari RX sensitivity masing-masing. Kalau kita generalkan mungkin ya sekitar minus 40 atau sampai minus 60-70 itu mungkin masih termasuk sinyal yang cukup bagus. Sehingga itu bisa kita jadikan patokan untuk kita masukkan ke dalam parameter ini. Nah, kenapa tadi saya membuatnya minus 40 atau minus 60? Itu hanya sebagai contoh simulasi di sini agar nanti terlihat bahwa memang benar si akses list ini parameternya bisa bekerja. Oke, itu tadi teman-teman adalah salah satu contoh skenario bagaimana kita memanfaatkan fitur akses list di mikrotik. Nah, yang kedua adalah kita bisa memanfaatkan fitur ini untuk membuat sebuah daftar alat-alat yang boleh terkoneksi. Jadi nanti kalau MAC address-nya belum masuk di sini, nah itu belum bisa terkoneksi walaupun mungkin sudah memasukkan password WPA dengan benar dan sebagainya, tetap tidak bisa terkoneksi karena koneksinya terfilter dari si access list. Nah, bagaimana contohnya? Saya masih menggunakan topologi yang sama, kemudian menggunakan alat yang sama. Sebagai contoh, saya lihat kembali di registration. Nah, di sini saya punya 3 klien yang sudah terkoneksi, tapi saya pengen hanya misalnya 2 klien yang boleh terkoneksi. Saya ambil lagi access list sekarang sudah saya kosongkan, saya ambil lagi di registration. Misalnya 4D9F, ini saya klik kanan, copy to access list. Kemudian D72E90, ini saya copy lagi ke access list. Nah, dalam tahap copy seperti tadi tidak ada perbedaan koneksi, masih tetap bisa terkoneksi, kemudian dia akan masuk di sini. Nah, bagaimana caranya agar setiap kali ada klien yang mau terkoneksi, si WLAN itu akan langsung mengacu pada pengaturan access list. Caranya adalah sangat simpel. Kita masuk di pengaturan WiFi interface, kemudian WLAN satunya ini saya klik 2 kali, kemudian saya matikan. Di sini ada parameter namanya default authenticate. Ketika default authenticate ini saya matikan, saya disable, kemudian saya apply. Maka WLAN 1 ini akan secara penuh melihat konfigurasi yang ada di access list. Jadi kalau MAC address klien yang mau terkoneksi berbeda dengan yang ada di access list, itu nanti tidak bisa terkoneksi. Kita akan lihat hasilnya. Ada 2 MAC yang sudah saya masukkan di sini, kemudian saya lihat di registration. Di registration akan muncul 2 klien. Ya, yang tadinya ada 3 atau bahkan mungkin kalau di tempat Anda nanti ada banyak ya yang mau terkoneksi. Tapi karena default authenticate sudah saya matikan, kemudian di access list hanya ada 2 MAC address tersebut yang boleh connect, tentu saja dengan authentication-nya yes. Maka nanti di registration yang bisa terkoneksi hanya 2 device klien tersebut. Dengan skema seperti ini, memang konsekuensi kita sebagai admin jaringan berarti setiap kali ada device baru atau klien baru, misalnya kalau di kantor ya karyawan baru yang mau terkoneksi ke wireless, berarti kita harus menginputkan MAC address-nya secara manual. Tapi secara keamanannya tidak ada device-device yang memang tidak diizinkan bisa terkoneksi ke WiFi kita. Nah, demikian teman-teman contoh penggunaan access list, kemudian cara kerjanya seperti apa, nanti bisa dikembangkan atau diimplementasikan di jaringan teman-teman semua. Jadi kesimpulannya adalah ini adalah salah satu alternatif selain kita menggunakan WPA preset key yang biasa kita pakai, atau mungkin Anda juga pernah menerapkan seperti misalnya radius MAC authentication. Nah, si access list ini sudah ada di mikrotik, sudah include, jadi nanti tinggal kita manfaatkan sesuai dengan kebutuhan yang ada di jaringan teman-teman semua.
Nah, jika teman-teman pengen berdiskusi lebih dalam lagi dengan tim kami, jangan lupa silahkan daftar di kelas training yang selalu kita adakan setiap bulan, ada di Jogja dan Jakarta. Jadwal lengkapnya nanti teman-teman bisa lihat di website citraweb.com. Kemudian di sana juga sudah tersedia berbagai macam produk mikrotik yang bisa teman-teman beli, sehingga nanti bisa mengimplementasikan tutorial-tutorial yang sudah kita buat di channel YouTube ini. Terima kasih telah menonton, jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng, kemudian silahkan share video ini biar lebih bermanfaat untuk teman-teman pengguna mikrotik yang lain. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.